Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Diki Alfian dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Yang mana pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi tentang resiko kesehatan, kecelakaan kendaraan, dan kecelakaan kerja. Untuk resiko kesehatan sendiri, jika seseorang mengalami gangguan kesehatan, gangguan tersebut mengakibatkan seseorang terganggu aktivitasnya, misal tidak dapat bekerja. Penyebab umumnya munculnya gangguan kesehatan adalah kecenderungan semakin tuanya penduduk di dunia. Usia yang tua biasanya mempunyai kecenderungan yang lebih rentan terkena penyakit atau gangguan kesehatan. Berikut contoh resiko kesehatan. Ada yang kelelahan bekerja tapi dia kena flu, ada yang di rumah sakit. Untuk penilaian resiko kesehatan atau yang disebut Health Risk Assessment, disingkat HRA, merupakan informasi yang terekam dalam HRA dapat menunjukkan telah terjadi penyebab oleh satu faktor risiko, yang mana atau banyak faktor risiko oleh karena dari timbulnya risiko kesehatan adalah adanya penyebab atau exposure, timbulnya risiko oleh satu atau lebih faktor risiko. Maka faktor risiko harus dikenali atau disebut juga recognition. Karakternya meliputi asal, jenis, intensitas, durasi, frekuensi, lama risiko kesehatan yang diderita. Untuk analisa faktor risiko, asal faktor risiko bisa dari lingkungan kerja, pekerjaan, organisasi, dan diri pekerja sendiri. Yang mana faktor risiko kesehatan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian kesehatan pada karyawan atau pegawai. Syarat sesuatu disebut sebagai faktor risiko adalah: yang pertama, secara logika biomedik memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian kesehatan. Yang kedua, sejarah kesehatan merekam bukti timbulnya efek kesehatan tertentu akibat faktor risiko tersebut. Untuk dampak risiko kesehatan sendiri, konsekuensinya adalah akibat dari suatu keadaan yang dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif berupa kerugian, sakit, cedera, keadaan merugikan atau menguntungkan. Bisa juga berupa rentang akibat-akibat yang mungkin terjadi dan berhubungan dengan suatu kejadian. Resiko kecelakaan kendaraan. Pertama, dari faktor manusia. Pengemudi sering melakukan perbuatan yang bisa mendorong terjadinya kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan kendaraan sebenarnya bisa dihindari jika orang lebih berhati-hati. Berikut menyajikan presentasi aktivitas yang menyebabkan kecelakaan kendaraan. 2. Faktor teknis diakibatkan karena kelemahan mobil atau kendaraan yang bisa menyebabkan atau mendorong kecelakaan. Sebagai contoh, ban kehilangan gesekan ketika pengereman mendekati setengah gravitasi bisa menyebabkan mobil tidak berhenti pada saatnya. Sistem api yang tidak aman bisa meningkatkan risiko kebakaran atau kecelakaan mobil.
Untuk faktor infrastruktur, yang pertama ada jalan dan lingkungan. Untuk jalan sendiri, sifat-sifat jalan berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Perbaikan terhadap kondisi jalan akibat mempengaruhi pula terhadap karakteristik kecelakaan yang terjadi. Beberapa hal dan bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti kerusakan pada permukaan jalan, konstruksi jalan, geometri jalan yang kurang sempurna. Untuk lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kenyamanan dan pengemudi menurun, sehingga kemampuan dalam mengendalikan kendaraan akan menurun pula. Cuaca berkabut, hujan, maupun berasap akan berpengaruh pada perilaku pengemudi. Untuk pencegahan kecelakaan kendaraan sendiri, yang pertama ada sebelum kejadian. Kegiatan ini berupa penyuluhan dan pendidikan untuk mengenal undang-undang lalu lintas dan yang berlaku dan tata tertib berlalu lintas. Waktu kejadian, kesigapan aparat baik dari kepolisian maupun dari kesehatan atau rumah sakit untuk mencapai lokasi kejadiannya tepat waktunya. Sesudah kejadian diperlukan kejelian dari aparat atau instansi yang berwenang untuk meneliti atau melihat penyebab-penyebab kejadian agar dapat disusun suatu strategi perbaikan guna pengurangan kecelakaan pada kendaraan. Untuk dampak kecelakaan kendaraan, yang pertama cedera fisik, trauma emosional, kehilangan nyawa. Berikut contoh kejadian-kejadian kecelakaan kendaraan. Yang pertama dari infrastruktur jalan yang berlubang dapat mengakibatkan kecelakaan di siang hari atau di malam hari. Yang kedua ada mobil yang menabrak motor, mungkin bisa jadi dari kendaraan mobil ataupun motor yang kurang berhati-hati. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan pada kesempatan ini. Bila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang, saya memohon maaf dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.